Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, metode wawancara angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Ingin menampilkan hasil roleplay simulasi wawancara yang kami lakukan. Adapun topik dari wawancara kami mengenai penyesuaian diri terhadap mahasiswa baru di lingkungan kampus. Untuk nama-nama dari anggota kelompok 2 yang terdiri dari Dia Putriha, Aisyah, Andi Faiza Aprilia Putri, Ahmad Mujahid, Abdul Zakir Al-Amin, dan saya sendiri, Adita Salsabila Yusran, dan di samping saya Ahmad Habib Ridhan. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video hasil roleplay simulasi kami. Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Widya Putriha dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Alasan saya panggil kami ini untuk membahas tentang bagaimana sih penyelesaian kamu pada saat jadi mahasiswa baru. Terlebih di dalam perkuliahan kan pasti agak berbeda lah dengan pada saat masa sekolah SMA gitu. Nah, untuk kita lebih mengakrabkan diri nih, boleh saya tahu nama kamu ini siapa? Nama saya Aisyah, ya mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Ya, kalau boleh tahu kamu ini domisili dan mana dan aslinya itu dari mana sih? Saya domisili di Makassar, aslinya juga Makassar. Untuk waktu SMA itu kamu SMA di mana? Saya waktu SMA itu di sekolah swasta Ahmad Yani di Goa. Jadi apa yang kau rasakan sih waktu SMA itu kan pasti beda tugas nih, dan pada saat SMA itu rasanya udah mengerjakan tugas lah bagaimana? Kalau bedanya tugas SMA dengan kuliah itu, SMA itu nggak padat, maksudnya kayak kuliah itu lebih padat tugasnya daripada SMA. Terus tugasnya SMA juga lebih cenderung sulit dan memakan banyak waktu untuk mengerjakan Ya. Kalau boleh tahu apa sih yang buat kamu ini tertarik untuk masuk Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar? Yang buat saya tertarik itu karena ilmunya mungkin yang menurut saya baca-baca dulu searching, ilmu psikologi itu ilmu yang seperti kebiasaan sehari-hari, kayak ilmu yang dimana saya rasa itu saya jadi pengen tahu gitu kenapa gitu penyebab dari masalah-masalah tersebut. Ya, jadi kak serasa kamu ini bilang, oh pakai ini relate dengan saya gitu. Kalau boleh tahu, kamu ini kan lewat jalur apa sih lulusnya untuk masuk di Fakultas Psikologi UNM ini? Kalau dulu saya lewat mandiri, karena pas itu saya semuanya ambil di fakultas ini, universitas ini, cuman karena mandiri jadi kayak semua kena lulus, jadi saya ambil mandiri di sini. Oke. Nah, pada saat pertama kali nih kamu diterima, terlebih pertama kali masuk di dunia lingkungan perkuliahan, apa yang kamu rasakan pertama kali saat kalian diterima di sini lah? Perasaannya yang itu senang, bahagia, kayak kan rata-rata orang sulit untuk diterima di fakultas psikologi itu loh. Dan itu menurut saya kayak akhirnya gitu kayak Terus saya langsung terkejut gitu, bilang senang bahagia gitu lah. Bisa tidak kamu itu berikan gambaran awal saat pertama kali masuk perkuliahan, awal-awal gitu? awal masuk perkuliahan itu kan daring waktu itu. Oh iya. Itu menurut saya kayak perbedaannya tidak terlalu berbeda sih dengan SMA, karena saat COVID juga kan, jadi agak pasti aman-aman. Terus yang menurut saya beda itu mungkin seperti dosennya, cara dosennya mengajar kan sedikit berbeda dengan guru. Tugas juga seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih peraturan yang paling mencolok di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang pertama kali kamu rasakan itu apa? Peraturan MOU. Oh ya.
apakah dari peraturan MOU ini kamu rasa perbedaannya dengan waktu SMA? Karena SMA kan emang sama seragam gitu, misalnya kayak ya kayak semacam seragam. Cuman kalau MOU ini kan pakai alma mater gitu. Juga dari itu menurut saya tuh kalau ke kampus itu panas. Panas, iya, apalagi cerah gitu orang lihat. Iya, dan mungkin cara yang buat orang Ya, bisa tidak kamu gambarkan bagaimana perkuliahan di Fakultas Psikologi ini, terus bisa tidak kamu berikan mata kuliah apa yang menurut kamu susah di awal-awal masuk? maksudnya tadi Eh, Awal-awal perkuliahan kamu itu menurut kamu apa sih mata kuliah yang susah sehingga, dan gambarkan gitu. mata kuliah yang susah psikologi sosial kan. Perlu sosial. Ya, menurut saya kayak menggunakan pikiran yang sangat Fundamental yang itu. dalam gitu. Bisa tidak kamu gambarkan sedikit aja nih, bilang bagaimana sih tugasnya itu dari psikologi sosial sehingga kamu berpikir bahwa itu sulit bagimu? Karena pas itu tugasnya disuruh semacam review materi itu yang menggunakan bahasa Inggris dan apa dan bahasanya juga banyak bahasa baru yang Yang baru kenal ya SMFKS contohnya ya. iya. Nah, bisa kita mungkin ini agak sedikit apa ya, bagi anda agak mungkin anda lebih bisa sedekatkan buka di pertanyaan berikutnya ini. eh dari peraturan tadi misalnya, oh iya lah, apakah bagi kamu itu sesuai tidak dengan kebutuhan kamu sebagai mahasiswa? Kalau saya sih sebenarnya ada baiknya dan ada juga buruknya. Bukan buruk sih, kayak merugikan bagi saya sedikit. Baiknya itu karena kalau ke kampus kita jadi tahu kayak ini Teman ya, itu teman seangkatan gitu. yang saya diajak, mungkin saya tidak sendiri di kampus sebagai apa gitu. Iya ya. Terus ini apakah kamu itu pada saat kerja tugas, nah apakah itu ada perasaan apa atau emosi tertentu yang muncul saat kamu tuh kerja tugas tersebut? Misalnya lagi sedih karena banyak sekali tugas, misalnya aja nih. Kayak kadang kayak putus asa sedikit. Lagi susah sekali tugasnya untuk mengeluh gitu, wah, menangis bahkan. Tapi setelahnya itu tetap dikerjakan. Nah, tetap Aja dikerjakan gitu ya. Mungkin ini yang agak sedikit mungkin privasi bagi anda, tapi apakah dalam semasa perkuliahan ini ada momen-momen bagi kamu itu yang bikin kamu secara emosional betul-betul kayak down gitu, atau down terhadap perkuliahan ini, sehingga kayak berpikir apakah saya salah jurusan misalnya gitu? Apakah ada? sejauh ini mungkin setelah lihat tugas yang sangat ternyata sesulit itu gitu. Menurut saya ternyata sesulit itu. Begitu juga mungkin dengan dosen yang seperti menekan menurut saya gitu. Mungkin kamu bisa berikan ya solusi tadi untuk di akhir wawancara ini, berikan solusi untuk para mahasiswa baru berikutnya di tahun depan misalnya. Lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar, terus motivasi diri supaya semangat Ya apalagi walaupun nanti akhirnya sulit. mungkin itu saja yang bisa saya berikan pertanyaan kepada anda. Terima kasih kepada anda telah meluangkan waktunya. Ya. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Oke, jadi perkenalkan saya Faiza, mahasiswa aktif semester 3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar saat ini. Jadi di sini saya bertugas untuk mewawancarai Anda pada siang hari ini.
Boleh kita mulai wawancaranya? Boleh. Oke, jadi boleh saya tahu tentang diri Anda sedikit saja? Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid, kerap disapa Iit. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan saya lulusan dari IMIM Putra Makassar. Ada lagi? Seperti Anda tinggal di mana, Anda anak keberapa dari berapa bersaudara, dan lainnya. Ya, asal saya itu dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan saya merantau ke Makassar dan tinggal di kos Jalan Manuruki 2 dan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke. Iit ini masuk di Fakultas Psikologi UNM ini lewat jalur apa, kalau boleh tahu? Nah, kebetulan kemarin itu saya lulus jalur SNMPTN dan Lulus. ya, lulus. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi bagaimana perasaan Iit setelah mengetahui, setelah melihat pengumuman kalau Iit itu lulus di Fakultas Psikologi? Ya, saya merasa bangga karena lulus di Fakultas Psikologi karena Fakultas Psikologi ini termasuk fakultas yang ternama atau terfavorit di kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi Fakultas Psikologi itu memang impian Iit atau ada dorongan lain selain itu? Kalau impian sih bukan, karena impian saya pertama itu masuk di jurusan hukum, tapi di UNM itu tidak ada fakultas hukum, jadi saya ambil psikologi. Jadi bagaimana perasaan Iit saat pertama kali memasuki lingkungan perkuliahan di sini? Saat saya memasuki lingkungan perkuliahan itu saya merasa agak heran karena di lingkungan perkuliahan itu sangat berbeda sama lingkungan di SMA dulu. Karena di SMA dulu gitu kita agak bebas di sana. Nah, kita kalau melanggar itu tidak terlalu dianu. Kalau di sini kan Jadi ada menurut aturan ketat. Iit ada peraturan perkuliahan yang paling mencolok yang membuat Iit resah atau tidak nyaman dengan peraturan itu? Bisa dijelaskan, bisa diceritakan? Kalau peraturan sih tidak ada, cuman itu yang sekarang itu peraturannya itu seperti maba, kan saya sebagai maba pakaiannya itu harus menggunakan, ke kampus itu ada jadwalnya, seperti pakai celana kain hitam, baju putih, dan alma mater. Dan itu membuat Iit terganggu dengan peraturan itu. Lumayan sih karena agak gerah, nggak panas. Untuk tugas-tugasnya sendiri, bagaimana Iit bisa menggambarkan tugas-tugas perkuliahan saat ini? Atau Iit bisa menggambarkan bagaimana perbedaan tugas-tugas masa SMA Iit dengan perkuliahan saat ini? Kalau soal tugas-tugas itu, kalau di SMA dulu itu tugasnya kan dia bebas kapan mau dikumpul. Kalau di perkuliahan itu ada deadline-nya, dan itu tugas-tugasnya diperiksa itu kebenarannya dari mana, apanya, dan deadline-nya Jadi lebih bebas saat SMA dibanding perkuliahan ya? beda. Oke, lanjut ya. Jadi menurut Iit dari peraturan perkuliahan itu, menurut Iit ada yang perlu diubah tidak? Supaya lebih nyaman dengan maba-maba yang lain termasuk Iit sendiri. Peraturannya nggak ada sih peraturan yang perlu diubah. Itu mungkin bukan peraturan sih, cuman fasilitas. Fasilitas. Kenapa dengan fasilitasnya kalau boleh tahu? Kalau fasilitas dengan UKT saat ini itu mungkin kelasnya kurang memadai, jadi kita itu kuliahnya kebanyakan online. Itu yang membuat kuliah kita kan online itu melalui Zoom, jadi kurang memahami materi yang diberikan oleh dosen. Oke, karena pembelajarannya melalui daring atau online, jadi bagaimana Iit bisa mengelola waktu dan strategi belajar Iit menghadapi pembelajaran daring itu?
kalau mengelola waktu saya biasa tuh buat catatan untuk waktu-waktunya supaya waktu saya teratur. Misalnya sekian jam ini ada Supaya produktif ya. kuliah, lebih produktif. Dalam menjalani itu apakah ada perasaan emosi tertentu yang muncul di diri Iit saat menjalani atau saat mengerjakan tugas perkuliahan saat ini? Emosi, kalau dibilang emosi tidak sih, karena lebih ke pusing. Emosi itu bukan cuman marah loh. Bisa bahagia, senang dengan tugas-tugasnya. Lagi Jadi pusing saja. pusing ya, karena Jadi bagaimana Iit mengatasi pusing itu, rasa pusing itu menghadapi tugas-tugas perkuliahan di Fakultas Psikologi UNM ini? biasanya tuh kalau saya pusing itu biasa pergi healing ke motor ke keliling kota Makassar, biasa pergi nyore. Jadi dengan healing itu apakah bisa mengurangi stres Iit, pusing Iit, atau bahkan menghilangkan rasa pusing pada diri Iit itu sendiri? Kalau menghilangkan mungkin tidak hilang, cuman lebih mengurangi rasa stres. Makasih, saya lanjut ya. Dalam pengalaman Iit sendiri sebagai mahasiswa baru di sini, apakah ada momen khusus yang membuat Iit merasa sangat terpengaruh secara emosional atau Iit memiliki pandangan mendalam tentang perkuliahan di sini? Eh, Iit bisa menceritakan hal-hal yang berkesan dalam masa-masa perkuliahan Iit ini. Berkesan. Iya. Maksudnya itu mempunyai kenalan-kenalan baru. Iit merasa senang dengan hal itu. Ya, karena banyak mempunyai tambahan teman relasi. Oke. Apakah Iit sudah merasa puas dengan kurikulum perkuliahan yang Iit jalani saat ini atau belum? Atau masih ada yang perlu diubah? Kurikulum, kalau menurut saya sudah bagus sih, karena Jika Iit diberi kebebasan untuk merancang atau merubah peraturan atau kurikulum di perkuliahan psikologi UNM ini, kira-kira perubahan apa yang Iit akan lakukan? kurikulum, perubahan kurikulum. Kurikulum atau dari segi peraturannya mungkin? Mungkin saya akan membuat mahasiswa ini lebih aktif dalam perkuliahan, seperti banyak kayak membawakan apa nih namanya, seperti pergi belajar ke study tour, ke kampus-kampus lain untuk Study apa tour. namanya, seperti itu. Apakah Iit pernah mengalami tantangan dalam akademik dalam hal proses pengerjaan tugas atau dalam proses belajar Iit? Banyak tantangannya karena baru beradaptasi dengan tugas-tugas di kampus. Contohnya itu kayak statistika mungkin agak sulit karena saya juga itu kalau ketemu angka-angka pusing. Jadi bagaimana Iit mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana solusi Iit untuk mengatasi tantangan yang seperti hal tadi yang Iit sebutkan? Salah satunya itu mungkin belajar dan kalau mungkin ada yang tidak tahu bisa minta tolong kepada teman, minta ajar. Jadi kalau temannya tidak mau mengajar bagaimana? Bisa mungkin pendekatan dulu. Pendekatan seperti apa yang Iit lakukan supaya menjadi dekat dengan teman-teman Iit sehingga teman Iit juga dengan sukarela membantu Iit mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya? Seperti menolongnya kalau misalnya
Jadi saya ada butuhnya kah atau apa, tak membantu, dan dari hal itu bisa hatinya itu akan lebih baik, ini orang bisa dibantu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Iit. Jadi apa harapan Iit sebagai mahasiswa baru di sini untuk mungkin kehidupan Iit selanjutnya ke depannya adalah di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar ini? Ya, harapan saya dari segi segi apa dulu? Dari segi mungkin Dari segi kampusnya sendiri atau dari segi bagaimana proses cara mengajar dosen atau peraturannya mungkin. kalau dari mengajar dosen itu ada beberapa dosen yang kurang efektif dalam mengajar, karena dia biasanya tuh cuma masuk suruh presentasi, dia sejak memberikan materi saya itu langsung keluar. Mungkin itu perlu diperbaiki. Dan dari segi fasilitasnya itu yang kurang memadai juga kelas, mungkin itu bisa diperbanyak lagi, karena dari penerimaan mahasiswa terlalu banyak jadi kurang kelasnya. Tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir, jadi terima kasih atas waktunya Iit, sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Terima kasih. Sekian dari hasil roleplay simulasi wawancara kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2